salah satu kearifan lokal yang ada dalam pembangunan demokrasi itu perlu musyawarah, perlu mufakat, perlu juga pengertian. Karena itu pada hari ini sesuai dengan undangan yang kami berikan bahwa perlu penyamaan persepsi terkait PAW, pergantian antar waktu anggota DPRD yang ada di Kabupaten Toba. Ada dasar hukum yang kita ingat dan kita lakukan terkait dengan PAW, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, PKPU Nomor 6 Tahun 2019, yaitu perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang PAW anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Salah satu syarat dilaksanakannya PAW kemungkinan karena meninggal dunia, tapi ada juga syarat yang lain, mengundurkan diri, dan salah satu syarat lain tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR. Semua syarat ini tentu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik itu di DPRD, lalu setelah di DPRD ada proses di KPU, setelah di KPU kita berharap ada juga koordinasinya dengan Bapak Bupati. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada KPU Kabupaten Toba yang telah menginisiasi kegiatan pertemuan dalam rangka penyamaan persepsi mekanisme dan peranan pimpinan DPRD Toba dalam pelaksanaan PAW anggota DPRD Kabupaten Toba. Untuk periodisasi DPRD Kabupaten Toba 2019-2024, proses PAW telah terlaksana satu kali, di mana pergantian dari Bapak Tony Simanjuntak ke Bapak Boy Antoni Simongsong dari Partai Nasdem yang lalu. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin di hadapan kita telah tersaji materi ini, kebetulan dipersiapkan teman-teman dari Sekretariat Dewan, karena sebetulnya kalau untuk secara teknis yang lebih aktif dalam rangka untuk proses dari awal sampai dengan dilantiknya PAW itu yang paling berperan memang Sekretaris Dewan, tetapi komunikasi yang dilakukan dengan pimpinan adalah mempercepat prosesnya di Sekretariat DPRD. Jadi mungkin di bahan ini bisa kami sampaikan untuk mekanisme dan peranan pimpinan DPRD Toba dalam pelaksanaan PAW anggota DPRD Kabupaten Toba Melige 26 Januari 2022. Dasar hukum untuk pengganti antar waktu ada beberapa. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana tertuang di pasal 193 ayat 1, anggota DPRD Kabupaten Kota berhenti antar waktu dikarenakan yang pertama meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, atau yang ketiga diberhentikan. Di pasal 194 ayat 1 tertuang pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 diusulkan oleh pimpinan partai politik pada pimpinan DPRD Kabupaten Kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Kemudian di pasal 194 ayat 2, paling lama 7 hari sejak usul pemberhentian diterima, pimpinan DPRD Kabupaten Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui bupati atau wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Kemudian di pasal 194 ayat 3, paling lama 7 hari sejak usul pemberhentian diterima, bupati wali kota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Bapak Ibu sekalian, di pasal 193, 94 ini telah jelas, saya rasa sesuai dengan isi pasal tersebut. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab bisa kita sambil sharing. Ini telah kami lakukan pada saat pergantian dari Bapak Tony Simanjuntak kepada Bapak Boy Simanusong, di mana pada saat itu seluruh proses alur sesuai dengan aturan dasar hukum ini telah kita ikuti dan telah kita laksanakan. Kemudian dasar hukum yang kedua tertuang di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kemudian dasar hukum yang ketiga tertuang di Peraturan DPRD Kabupaten Toba Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Toba. Ini tetap mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib. Jadi ini hanya turunannya saja. Kemudian untuk di proses pergantian antar waktu, dalam rangka pelaksanaan pergantian antar waktu DPRD Kabupaten Toba, ada beberapa proses yang harus dilalui. Ini tahapan pertamanya. Jadi Ketua DPRD harus menerima surat usulan dari partai di mana anggota dewannya akan di PAW kepada Ketua DPRD Kabupaten Toba. Kemudian yang kedua, berbicara acara rapat pleno tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Toba dari KPU Kabupaten Toba. Selama yang pernah telah kita laksanakan untuk berita acara rapat pleno ini, tidak ada permasalahan dari Bapak Ibu KPU, dikarenakan pada prinsipnya dengan komunikasi lisan di awal yang telah kita jalin sebelumnya yang dilakukan oleh Pak Sekret dengan teman-teman yang ada di KPU, untuk berita acara ini bisa segera langsung kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara beserta pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Toba. Ini yang saya ingat, KPU Kabupaten Toba untuk masing-masing partai itu sesuai dengan perhitungan suara telah melakukan peringkingan peraih suara pertama, kedua, masing-masing partai dan tiap dapil itu telah ada, sehingga dasarnya dari sinilah untuk menetapkan penggantian antar waktu. Biasanya seperti itu yang saya tahu. Kemudian yang keempat, surat Ketua DPRD Kabupaten Toba ke Gubernur Sumatera Utara, CQ Bupati Toba tentang pengajuan pengganti antar waktu beserta lampirannya. Sebelum kami dari pemerintah Kabupaten Toba menyampaikan
apresiasi pemerintah Kabupaten Jombang dengan kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Bapak Ibu kami hormati, tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Ketua DPRD bagaimana proses PAW atas anggota DPRD. Kami pikir tidak lari, materinya itu saja, karena dia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan secara khusus kalau di kewenangan dari pemerintah kabupaten itu adalah di pasal 194. Kalau DPRD ini kan kita aset kita dalam hal mitra pemerintah kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Semakin banyak teman kita untuk berdiskusi, saya pikir pemerintah kabupaten semakin senang. Nah, jadi kalau diibaratkan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, kurang lebih seperti kantor pos lah kita sebutkan. Begitu disampaikan dari DPRD ke Bupati, kemudian kami lihat lengkap, dan ini pasti segera dikirimkan ke Gubernur. Dan kami pikir karena rumus untuk politik ini kan nggak ada, makanya masing-masing menentukan rumusnya sendiri-sendiri. Kalau sekiranya ini seperti matematika, rumusnya jelas, maka semua pasti menyatakan itu. Tetapi kalau ini kan politik ini kan berbeda. Beda pandangan si A, kalau dia lurus memandang, ini lurus ini, garis ini. Tapi kalau ini dia merek ini, padahal dia merek juga melihat. Jadi saya pikir kalau di pemerintah Kabupaten Jombang tidak begitu banyak proses yang ada di sana, hanya mengantarkan permohonan atau usul yang disampaikan oleh Ketua DPRD ke Gubernur. Itu saja yang dari pemerintah kabupaten. Ada dinamika dalam hal proyek PAW. Memang secara regulasi dan undang-undang tentu jelas diatur bahwa proyek mekanisme tentang penggantian antar waktu anggota DPRD sangat jelas. Tapi banyak dinamika politik yang selalu terjadi ketika ada proyek PAW, sehingga alur dan regulasi kadang terabaikan, sehingga cenderung terjadi sengketa. Cara dan atau mekanisme yang diatur oleh peraturan KPU tentu mungkin sama dengan yang disampaikan juga nanti di DPR. Hanya ada sedikit mungkin yang berbeda mekanismenya di KPU. Lalu yang menjadi dasar hukum dalam hal mekanisme pergantian antar waktu anggota DPRD, baik itu kabupaten kota, provinsi dan DPR RI, itu yang menjadi pertama adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Lalu yang kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu DPRD, lalu DPD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018. Lalu peraturan KPU Nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan peraturan KPU Nomor 6 tahun 2017 tentang pengganti antar waktu anggota DPRD kabupaten kota. Lanjut ada. Oke. Lalu ini hal yang perlu juga selalu kami perhatikan dalam hal proses penggantian antar waktu DPRD. Ini pernah kita lakukan di tahun 2019. Waktu itu yang sisa masa jabatan anggota DPRD yang di PAW kita hitung waktu itu memang masih lebih dari 6 bulan. Artinya ini menjadi dasar hukum juga dan perlu diperhatikan oleh penyelenggara, khususnya Komisi Pemilihan Umum dalam hal melakukan proses pergantian antar waktu, yaitu batasan waktu pengajuan penggantian anggota DPRD, penggantian waktu, yaitu PAW tidak
dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari pimpinan DPR ke KPU. Itu yang menjadi wacankan tanggalnya. Artinya di sini tadi memang sudah diurai oleh Ketua DPRD bahwa partai politik yang bersurat ke DPR dalam hal proses PAW. Lalu KPU sebenarnya sepatutnya menunggu surat permintaan dari Ketua DPRD. Lalu ada 3 alasan untuk proses PAW. Yang pertama itu adalah orang meninggal dunia, lalu mengundurkan diri, lalu diberhentikan. Ini sama tadi juga disampaikan oleh Ketua DPRD. Lanjut. Oke. Lalu bagaimana alur proses penggantian antar waktu anggota DPRD? Lalu kalau alurnya di KPU, tentu yang pertama adalah surat permintaan nama calon pengganti. Surat permintaan nama calon pengganti antar waktu anggota DPRD dari pimpinan DPRD ke KPU. Itu yang pertama yang kami tunggu. Itu alurnya. Lalu surat permintaannya disampaikan ke KPU. Lalu KPU melakukan proses verifikasi kembali. Tetapi bukan verifikasi hanya verifikasi administratif. Kalau verifikasi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD, tentu di masa pendaftaran KPU sudah menetapkan DCT, daftar calon tetap. Artinya itu dilakukan verifikasi yang masuk daftar calon anggota tetap. Lalu yang diverifikasi pertama, KPU akan membuka surat keputusan penetapan hasil perolehan suara, lalu SK penetapan calon terpilih, lalu dokumen-dokumen pendukung lainnya. Tentu itu dilakukan verifikasi. Dan masa waktu verifikasi itu hanya 5 hari. Artinya proses verifikasi administrasi tadi dilakukan 5 hari. Tentu apabila dalam hal melebihi 5 hari, KPU akan bersurat ke pimpinan DPR bahwa masih dilakukan proses verifikasi. Ini biasanya terjadi apabila seperti yang disampaikan Pak Seka, bahwa yang di PAW tidak terima, ini biasanya yang memakan waktu juga verifikasinya kita. Kalau terjadi seperti ini memang tentu KPU melakukan verifikasi kepada instansi-instansi terkait. Salah satu, apabila dilakukan gugatan, kita akan melakukan verifikasi ke pengadilan apakah proses ini sejauh mana. Dan nanti apabila sudah 5 hari, kita akan bersurat ke pimpinan DPR bahwa proses PAW masih dalam proses sengketa, tetapi kita tetap memberikan nama, tetapi catatannya masih proses sengketa. Itu nanti memenuhi paling lama 5 hari. Jadi secara singkat bahwa kalau di kita KPU ini perlu kami sampaikan bahwa KPU sifatnya menunggu dalam proses PAW sebenarnya. Yang pertama, KPU menunggu surat permintaan nama PAW pada partai tersebut. Lalu KPU melakukan verifikasi, lalu batas waktunya 5 hari, dan selanjutnya KPU bersurat kembali membalas surat pimpinan DPR mengirimkan nama PAW-nya kepada DPR. Oke, lanjut. Lalu ini sedikit kami ingin bagaimana mekanisme klarifikasi. Dasar klarifikasi adalah informasi tertulis dari masyarakat mengenai calon pengganti antar waktu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau calon PAW yang diajukan tidak sesuai dengan urutan peringkat berikutnya pada data yang sama. Sedikit kasus yang sering terjadi bahwa partai politik sering mengabaikan bahwa nama yang berhak mengajukan nama PAW adalah KPU, bukan partai politik semuanya. Jadi partai politik hanya mengajukan nanti pemberhentian DPR-nya,
lalu meminta ke DPR supaya dilakukan PAW. Bahkan nama yang berhak mengajukan nama yang sesuai adalah KPU. Pengalaman kita pernah dulu di 2019 bahwa surat itu sudah langsung disebut nama, kita belum melakukan verifikasi. Jadi sifat surat dari DPR itu sebenarnya meminta nama pengganti calon anggota DPRD atas nama ini. Nanti KPU melihat melalui surat keputusan penetapan suara, mana suara urutan berikutnya melalui metode yang kita gunakan, itu metode sistem ganjil. Walaupun memang selalu sama yang disukai itu memang sama juga yang kita usulkan, tetapi sebenarnya adalah tidak perlu menyebut nama di surat permintaan itu, karena sering mau terjadi yang berbeda sehingga nanti jadi muncul dinamika baru. Artinya itu. Lalu yang kedua, cara melakukan klarifikasi adalah satu, yang pertama koordinasi dengan partai politik mengenai pengunduran diri dan pemberhentian calon PAW. Tadi saya pikir sudah jelas. Lalu koordinasi dengan calon pengganti antar waktu yang mendapatkan pernyataan tulis. Lalu koordinasi dengan pihak terkait. Lalu koordinasi dengan pihak terkait apabila ada dokumen-dokumen yang perlu kita lakukan klarifikasi kembali. Terkait juga LHKPN, ini sering juga harus kita koordinasikan kembali. Lalu terkait juga SKCK, karena proses sebelum PAW memang sudah pernah memberikan SKCK kita, tetapi masa waktu SKCK itu ada, itu yang perlu kita klarifikasi. Tetapi nanti proses pengurusannya mungkin sesuai DPR, mungkin dilakukan lagi pengurusan LHKPN-nya. Lalu hasil klarifikasi yang pertama, klarifikasi selesai dalam 5 hari kerja setelah diterimanya surat dari Dewan, dijadikan dasar penyampaian nama calon PAW. Lalu B, klarifikasi tidak selesai dalam 5 hari kerja sejak diterimanya surat dari Dewan. Surat kepada pimpinan Dewan tanpa menyampaikan nama dan disertai keterangan masih dalam sengketa. Ini tadi saya sampaikan, artinya ada batasan waktu kita menjawab surat permintaan dari DPR. Apabila dalam 5 hari masih ada proses klarifikasi, KPU akan tetap menjawab surat tersebut, tetapi dengan catatan masih melakukan klarifikasi. Lalu C, calon PAW yang menyatakan akan menggugat pemberhentiannya tetapi dalam 14 hari kerja tidak menyampaikan bukti gugatan, proses PAW dilanjutkan. Ini mungkin catatan penting mungkin ke partai politik juga. Ada batasan waktu juga dalam hal melakukan gugatan. 14 hari kerja tidak menyampaikan bukti gugatannya lalu proses PAW dilanjutkan. Artinya tadi turunan dari B. KPU sudah menerbitkan nama PAW-nya dengan catatan masih proses gugatan. Tetapi dalam 14 hari tidak dilakukan, tidak sampaikan bukti, tentu proses PAW itu bisa dilanjutkan. Kira-kira itu turunannya. Lalu calon PAW yang diberhentikan melakukan upaya hukum, maka proses PAW menunggu putusan yang ingkrah. Lanjut. Lalu ini tadi yang di atas saya pikir tidak perlu panjang lewat, karena tadi juga Pak Ketua DPRD sudah menyampaikan 3 syarat ini: meninggal dunia, mengundurkan diri, lalu tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti saja kalau ini. Oke. Lalu kalau di KPU ini juga, kalau dia meninggal dunia, tentu ada bukti pendukung, yaitu dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. Lalu kalau dia mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermaterai cukup. Lalu yang ketiga, ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah. Ini contoh kasus juga yang kita lakukan di 2020, yaitu surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon. Jadi di sini yang kalau dia mengundurkan diri sebagai calon peserta pada pilkada, bahwa sampai dengan masih pendaftaran, kita masih memperlakukan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri kalau masih di masa pendaftaran.
Tetapi di masa penetapan calon tetap tentu tidak berlaku lagi bersedia. Dia sudah harus surat pengunduran diri ke DPR. Lalu tanda bukti penyampaian surat. Artinya kami tidak mau masuk ke ranah di DPR dan di partai politik. Kami hanya meminta permintaan surat pengunduran dirinya ke DPR, lalu bukti tanda terima surat dari DPR. Itu bisa menjadi dasar hukum untuk menetapkan sebagai calon anggota, kepala daerah. Sembari menunggu nanti proses pemberhentiannya. Lalu di masa apabila dia terpilih, lalu dia harus memberikan surat pemberhentian dari gubernur mungkin ya, dari gubernur pemberhentiannya. Tetapi kalau masa pendaftaran masih surat permintaan pengunduran diri. Lalu dianggap sebagai TNI Polri, ini jelas. Lalu tadi juga yang nomor 5 jelas sudah disampaikan oleh Pak Ketua Dewan sebagai berpraktek sebagai akuntan publik, advokat atau pengacara, notaris atau pejabat pembuat akta tanah. Lalu sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang merupakan hukum tetap, lalu diberhentikan sebagai anggota partai politik atau menjadi anggota partai politik lain. Ini juga surat keputusan pemberhentian. Ini biasanya terjadi menjelang proses pemilihan. Contoh mungkin 2004 kita akan melakukan pemilu, tentu ini bisa terjadi pada nomor 7. Ada yang pindah kamar, sehingga dia harus mengundurkan diri dari anggota DPRD kalau dia pindah partai politik. Di sini biasanya akan terjadi proses PAW. Lanjut. Lalu ini apabila calon PAW berstatus mantan terpidana, lalu bagi calon PAW yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkewenangan tetap, dapat diduga sebagai calon PAW apabila melampirkan ada beberapa syarat. Lalu ini memang di masa pendaftaran juga sudah dipenuhi. Tetapi KPU akan melakukan verifikasi kembali. Apabila belum terpenuhi, dia akan melakukan. Artinya surat dari pimpinan redaksi media yang menerangkan bahwa calon PAW terbuka, calon PAW menerangkan secara terbuka bahwa dia pernah melakukan kejahatan pidana. Lalu menyatakan juga surat keterangan yang menyatakan bukan pelaku kejahatan berulang dari Polda atau Polres. Lalu surat keterangan telah selesai menjalani pidana. Lalu surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat dan lainnya. Lalu kalau yang berikutnya adalah hal PAW dengan jenis pekerjaan sebagai TNI Polri, ini juga sudah jelas kalau ini. Dan kalau sudah TNI Polri pasti tidak akan bisa. Lanjut. Lalu bagaimana mekanisme penetapan yang dilakukan oleh KPU? Ini tadi juga makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa KPU yang mengusulkan memberikan nama ke pimpinan DPR. Yang pertama adalah calon dengan perolehan suara terbanyak urutan berikutnya pada parpol dan dapil yang sama. Itu betul-betul. Lalu yang kedua, terdapat lebih dari satu calon PAW dengan perolehan suara sama. Calon PAW ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang. Artinya apabila ada dua calon suara sama, tentu kita lihat nanti di persebaran siapa yang kita usulkan. Lalu persebarannya adalah persebaran suara sah yang lebih luas secara berjenjang. Lalu kita lihat nanti karena dalam satu dapil ada beberapa kecamatan, lalu kita lihat nanti sampai dengan TPS. Persebaran yang kita lihat. Jadi bukan jumlah yang kita lihat, berapa TPS persebarannya, lalu berapa desa persebaran dalam satu dapil itu ketentuannya. Lalu tidak terdapat calon pada satu dapil, calon PAW ditetapkan dari dapil yang berbatasan langsung secara tertulis. Artinya ini sedikit kita bahas sedikit saja, mungkin di tetangga sebelah.
Samosir. Karena ini terjadi di Samosir, hampir kepunyaan terjadi sebenarnya. Nanti yang akan mereka giring dan mereka pakai. Artinya kalau PAW-nya tidak ada, jadi Samosir itu kan di PAW anggota DPR-nya, lalu PAW-nya juga dipecah, lalu kosong. Dalam satu dapil itu kosong calon DPR-nya, karena sudah dipecah, juga PAW itu juga dipecah. Jadi ini logikanya nanti pakai. Tidak terdapat calon pada satu dapil, tentu mereka ditetapkan dari dapil yang berbatasan secara geografis. Jadi nanti mereka akan contoh, kalau kita bagi contoh dapil 1, kalau tidak ada lagi calon PAW-nya di dapil 1, tentu kita lihat nanti dapil mana yang berbatasan dengan dapil 1 Baligi. Contoh kita buat Labuan. Lalu apa lagi? Berbatasan dengan kita bilang dapil 5 Borgol. Ini yang kita ini. Mana kita lihat nanti. Jadi yang berbatasan secara dengan geografis. Lalu yang berikutnya, tidak terdapat calon pada dapil yang berbatasan langsung. Calon PAW ditetapkan dari dapil yang tidak berbatasan langsung dengan penduduk terbanyak. Kalau yang jelas, artinya kalau dia mungkin kepulauan. Lalu kita lihat nanti dapil yang berpenduduk terbanyak. Lalu berikutnya, tidak terdapat calon pada dapil yang tidak berbatasan langsung. Calon PAW ditetapkan dari DCT setingkat di atasnya. Apabila juga tadi itu tidak ada, lalu dapat dari DCT setingkat di atasnya. Lalu setingkat di atasnya ini juga koordinasinya ke KPU provinsi, karena di sana nanti dokumennya setingkat di atasnya. Lalu yang berikutnya, tidak terdapat calon yang memperoleh suara atau suara nol pada suatu dapil. Calon PAW dijalankan berdasarkan jenis kelamin perempuan. Jika terdapat lebih dari satu calon perempuan, calon PAW dijalankan yang memiliki nomor urut terkecil. Ini mungkin untuk mengakomodir keterwakilan perempuan lah. Oke, lanjut. Ini salah satu aja dulu kita urai masalah. Kita contohkan ada di DPRD Sumatera Utara. Anggota DPRD provinsi yang telah diberhentikan oleh partai politik melakukan upaya hukum. Lalu langkah yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan KPU tentang PAW adalah tetap menyampaikan nama calon PAW disertai surat keterangan bahwa anggota DPRD provinsi yang diberhentikan tersebut sedang melakukan upaya hukum. Jadi tetap kita membalas suratnya pimpinan DPR dengan menjelaskan bahwa yang di PAW sedang melakukan proses upaya hukum. Itu tadi untuk memenuhi juga bahwa dalam waktu 5 hari harus kita jawab suratnya pimpinan DPR. Itu salah satu contoh. Coba lanjut yang lain. Next. Oke, lalu yang untuk Nusa Tenggara Barat, DPRD Nusa Tenggara Barat untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, calon PAW yang diberhentikan oleh partai politik sedang melakukan upaya hukum. Berkenaan dengan calon PAW yang diberhentikan oleh partai politik harus memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 7, yaitu dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian. Tentu itu nanti juga yang disampaikan. Lalu apabila tidak ada surat keputusan pemberhentian dimaksud, maka perlu untuk dilakukan klarifikasi terhadap kebenaran pemberhentian tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 23. Selanjutnya, dalam hal calon PAW yang diberhentikan melakukan upaya hukum, maka perlu menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tentu ini hal-hal yang sering terjadi kalau ada upaya itu, bahwa terabaikanlah regulasi dan mekanisme. Karena seperti yang sudah Pak Ketua, Pak Sekda, nanti akan diseranglah ke DPRD, diseranglah ke KPU ya supaya melakukan proses itu. Artinya tetap, makanya tadi ada ketentuan tetap akan dilakukan proses, tapi ada catatan bahwa sedang melakukan upaya hukum. Oke, lanjut lanjut. Oke, ini ada mungkin satu lagi terkait kepengurusan partai politik yang ganda. Dalam hal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten
yang kota mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari partai politik terkait dengan kepengurusan Garuda partai politik. Lalu hal ini dilakukan oleh KPU. Kepengurusan yang dinyatakan sah merupakan kepengurusan partai politik yang ditetapkan kepengurusan partai politik pusat yang dinyatakan sah berdasarkan keputusan terakhir dan bermeterai cukup. Artinya kadang memang sering ada dualisme kepemimpinan, sehingga juga ini surat pengajuan PIAW itu mungkin dari salah satu kepemimpinan yang baru. Yang artinya di sini bahwa KPU tetap memakai surat keputusan yang terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Biasanya memang ada di sipolnya KPU, itu selalu surat kita. Jadi kalau tidak diserahkan juga ke sipolnya KPU, biasanya memang itu terjadi masa pendaftaran, itu hampir sama. Ada dualisme kepemimpinan, selalu kita melihat surat keputusan yang terakhir dan yang terdaftar di Kemenkumham dan sudah diserahkan ke KPU melalui sipol KPU. Itu yang menjadi acuan. Lanjut. Lalu ini yang berikutnya terkait dengan laporan harta kekayaan calon PIAW. Ini juga menjadi salah satu syarat dalam hal melakukan proses pengajuan calon pengganti waktu. Dalam proses calon PIAW anggota DPRD Kabupaten memperhatikan adanya penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara yang disampaikan oleh PIAW tersebut. Hal ini karena nama calon PIAW yang telah diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan akan dilantik sebagai anggota DPR Kabupaten sehingga perlu memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu terkait dengan KPU. Jadi kalau di masa pendaftaran dia hanya menyampaikan berita acara ya, apa namanya maksudnya ya, sebelum dia ada laporan tanda terima LHKPN pres ya, bahwa dia sudah melapor. Sering ini juga di masa pendaftaran masih hanya pelaporan, tanda pelaporan yang diberikan. Artinya kalau dia sudah PIAW itu nanti sudah harus ada tanda terima LHKPN. Itu mungkin lebih spesifik terkait di LHKPN. Lanjut. Oke. Baik, itulah secara singkat mungkin mekanisme dan kebijakan dalam hal proses pergantian antar waktu anggota DPRD terkhusus di KPU Kabupaten Kota.